Saudara-saudari terkasih, bertemu kembali dengan saya Romo Andreas Basuki atau Romo Abbas. Kali ini dalam bentuk tanya jawab masalah Ahok. Dulu sering didemonstrasi, ada berkali-kali demonstrasi anti Ahok. Masalah demonstrasi anti Ahok, maraknya demonstrasi anti Ahok dulu yang berjilid-jilid dengan mengerahkan massa yang amat besar, memanaskan suhu politik negara ini. Gejolak masyarakat golongan tertentu yang memaksakan kehendak dengan cara menghasut seakan mengancam eksistensi negara. Ujaran-ujaran menjurus ke arah makar. Bagaimana menurut pendapat saya? Dalam pandangan saya, situasi secara umum negeri ini dalam waktu itu masih aman dan terkendali. Jangan melebih-lebihkan bahwa bangsa dalam keadaan darurat, apalagi darurat perang. Namun kewaspadaan selalu menjadi sikap yang tepat. Alasannya pertama, selama aparat angkatan laut, udara, darat, dan kepolisian solid dan berpihak pada negara, sulit terjadi perebutan kekuasaan. Tak dapat disangkal dari ujaran-ujaran para pemimpin demo atau bahkan isi ceramah para penuntut tindakan tegas, penangkapan dan penahanan Ahok dulu. Gubernur non-aktif DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok waktu itu bisa dikategorikan bernada atau menjurus ke arah makar. Namun alat keamanan negara menunjukkan soliditas saat Presiden Joko Widodo bersafari mendatangi mereka semua. Tindakan Presiden ini sangat dimungkinkan hasil laporan intelijen negara bahwa ada upaya-upaya ke arah makar tersebut. Kedua, silaturahmi Presiden Joko Widodo ke Prabowo juga merupakan langkah tepat karena Prabowo rival Jokowi saat pencalonan presiden waktu itu. Meskipun koalisi merah putih pendukung Prabowo sudah bubar dan sebagian berbalik menjadi partai pendukung pemerintah, namun secara real pendukung fanatik Prabowo di masyarakat pasti masih banyak, yaitu mereka yang kurang diuntungkan atau tak sepaham dengan garis kebijakan politik dan terutama ekonomi dari Presiden Joko Widodo. Maka hasil pertemuan dua tokoh besar negeri ini yang sama-sama berkomitmen menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan angin segar yang menyejukkan iklim politik di tengah mengalami suhu yang memanas. Pertemuan dua tokoh ini memberikan gambaran kekompakan yang baik bagi masyarakat bawah. Yang ketiga, ada pihak yang mengklaim bahwa demonstrasi 4 November 2016 lalu 411 lalu bisa disejajarkan dengan demonstrasi 21 Mei 1998.
yang bisa menumbangkan presiden waktu itu Soeharto. Kalau Soeharto bisa jatuh, kenapa Jokowi tidak? Padahal keduanya jelas berbeda jauh. Jika tahun 1998 yang terlibat di dalamnya semua golongan, suku, agama, ras, antar golongan, dalam demo 411 tidak. Bahkan sekalipun mengatasnamakan agama tertentu, kenyataannya tidak benar. Karena sebuah organisasi keagamaan terbesar di negeri ini dilarang menggunakan simbol dan dilarang untuk ikut aksi demo itu. Karenanya demo 411 itu tak mewakili semua lapisan masyarakat mayoritas. Sementara presiden dipilih oleh mayoritas masyarakat rakyat Indonesia. Suhu politik yang memanas dan hukum dihadapkan pada berbagai persoalan, terlebih sejak kasus tudingan terhadap Gubernur DKI nonaktif, suhu politik yang meningkat pada waktu-waktu itu secara fenomenal tampak dalam: 1. Adanya aksi demo, perang opini di media sosial. Pertama, adanya aksi demo. Kedua, ramainya pembicaraan dan bahkan perang opini di media sosial. Ketiga, tayangan-tayangan di layar kaca. Dan keempat, reportasi atau opini di media cetak. Dari situ menyebar bukan saja regional Jakarta, tapi nasional Indonesia, namun hingga ke dunia internasional juga. Saya pikir tidak ada kasus seseorang yang amat menyita perhatian dunia yang sedemikian menggemparkan yang pernah ada yang dapat mengalahkan hebohnya kasus Ahok. Demo menuntut kasus penistaan atau penodaan agama yang disangkakan pada Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ini motif yang sebenarnya apa? Menurut saya mempunyai beberapa motif. 1. Sudah diketahui sejak awal bahwa Basuki Cahayapurnama yang berasal dari suku Tionghoa dan Kristen sebagai kelompok minoritas tak dikehendaki untuk menjadi pemimpin atau gubernur. Kedua, setelah melalui proses hukum, Ahok ditetapkan sebagai tersangka karena para ulama tidak ada kata sepakat apa yang dikatakan Ahok di Kepulauan Seribu sebagai penistaan atau penodaan agama. Namun yang dominan adalah yang menyatakan ada penistaan. Alasan lain, Ahok kooperatif, tak akan menghilangkan barang bukti dan sudah dicekal ke luar negeri. Tetapi ada saja pihak yang merasa kurang puas dan tetap menuntut agar Ahok segera ditangkap dan ditahan. Pada 2 Desember 2016 demo kembali lagi terjadi. Ketiga, ada agenda lebih besar yang menggantikan pemerintahan yang sah, yakni menggantikan pemerintahan yang sah. Setidaknya ini bisa ditebak dari orasi seorang pemimpin organisasi massa yang dinilai oleh Sukmawati Soekarno Putri sebagai menghina proklamator Insinyur Soekarno dan Pancasila. Protes UUD 45 yang diamandemen sekian kali dengan menghapus kata asli untuk syarat calon presiden dan menyebutnya rumusan
Pancasila Piagam Jakarta yang asli dan yang disepakati oleh pihak tertentu. Keempat, dari semua itu jelas bahwa Ahok hanyalah sasaran sekunder. Sasaran primernya adalah Presiden Joko Widodo. Maka sampai kapanpun dengan cara apapun akan selalu dicari-cari cara untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Ahok lolos dari kasus pembelian rumah sakit Bumi Waras dan reklamasi pantai yang diduga bermuara korupsi, namun malah terjebak masuk dalam kasus yang lebih sensitif, yaitu penistaan agama. Namun setelah diproses secara hukum dan dinyatakan tersangka untuk sementara reda, hanya beberapa insiden terjadi dalam upaya penghalangan dan penolakan kampanyenya. Meskipun demikian, pendukung Ahok yang murni tetap bisa melihat lebih jernih dan bahkan bertambah simpatik karena hasil kerjanya yang nyata bagi semua golongan. Ahok memberantas premanisme, ketidakjujuran, dan perjuangannya untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya. Ada asumsi kaum minoritas Kristiani dan para pemimpinnya agaknya adem ayem saja, bahkan tidak peduli terhadap peristiwa itu. Menurut saya, Pak, para pemimpin kaum minoritas bukannya tidak tahu, tidak paham, tidak peduli atau adem ayem. Di berbagai tempat sudah ada reaksi. Namun gerakan-gerakan itu tak ada yang mengatasnamakan suatu suku, apalagi agama yang minoritas. Presiden Joko Widodo pun sudah mengancam pembubaran organisasi massa manapun dengan syarat bertendensi makar dan berbuat anarkis. Karena itu urusan Ibu Poleksos Budhankanas, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, biarlah diurusi oleh aparat yang memang berwenang untuk itu. Gereja dalam hal ini hierarki para pemimpinnya, urusannya bagian iman dan moral. Seperti sidang tahunan konferensi wali gereja Indonesia 31 Oktober hingga 10 November membahas tentang korupsi. Gereja Katolik lebih membahas tentang persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, tidak mempersalahkan siapanya. Mungkin saja dengan maraknya kelompok-kelompok radikal, suatu saat gereja akan bicara tentang radikalisme tanpa menunjuk kelompok manapun. Hanya Nahdlatul Ulama kini yang sudah menyuarakan agar pesantren-pesantren dari kelompok radikal dibubarkan. Kelompok mana saja itu tentunya tak sembarangan menuduh dan harus melalui kajian yang jeli. Sementara bagi umat minoritas sebenarnya sudah melakukan banyak hal bagaimana yang diserukan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia, antara lain menjalin persaudaraan sejati, menjauhi sikap eksklusif, harus terbuka dan menyata masyarakat, menjalin dialog baik kehidupan, karya, budaya, ekonomi, dan sebagainya, meningkatkan kuantitas dan kualitas perjumpaan atau silaturahmi baik antara umat yang berlainan agama, suku, golongan, menjauhi sikap-sikap intoleransi, fanatisme sempit, provokasi, penggunaan medsos yang tidak bijak, atau menghasut.
Berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak agar tidak menyinggung perasaan pihak lain. Terlibat secara aktif dalam masyarakat, memberikan sumbangsih secara nyata baik moral, material maupun sosial, menunjukkan keberanian dalam melakukan kebenaran dan kejujuran secara bijak, dan prestasi baik secara intelektual dan laku sosial. Untuk itu pendidikan budi pekerti, nilai-nilai sosial masyarakat, nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan dalam diri anak-anak sejak dini. Rasa cinta tanah air, menghargai perjuangan para pahlawan, mengenal simbol-simbol negara, bangga menjadi bangsa Indonesia juga masuk dalam pengajarannya. Nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang antar sesama, cinta alam semesta, hormat kepada orang tua, para pemimpin, guru, orang tua dan sebagainya kembali diberikan kepada anak-anak dan orang muda. Paling utama adalah kembali kepada keluarga. Narkoba, radikalisme, seks bebas, dan penyakit masyarakat lain karena kendornya dan renggangnya ikatan para anggota keluarga, tak adanya perhatian kepedulian satu sama lain, tak adanya pengharapan akan nilai-nilai keluarga, kebersamaan, kerukunan, keharmonisan, kemesraan, dan kebahagiaan berada dalam lingkungan keluarga. Itulah yang harus menjadi perhatian, karena keluarga adalah benteng terakhir untuk kehidupan iman dan moral. Tuhan memberkati kita. Amin.